Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore Sobat GCC. Jumpa lagi di podcast kali ini. Tamu kita hari ini ada dari perwakilan sekolah di Anyer, SMA Pesantren Al-Bayan ya Bu. Betul ya Bu ya? Al-Bayan. Itu putra atau putri Bu di Anyer itu? Putra. Putra Bu ya? Kalau putrinya itu di mana Bu? Di Salabintana, di Sukabumi. Oh, di Salabintana, di Sukabumi Bu ya? Oh, jaraknya cukup jauh juga tuh Bu antara Anyer dan Sukabumi Bu terpisahnya. Sebetulnya kan di Sukabumi ada kampus putranya juga yang utamanya. Oh, jadi yang pertama itu yang di Cibadak ya Bu ya, yang di Cibadak ya. Oh iya. Yang pertama tuh ada Cibadak, kemudian kita di sini mengadopsi juga, dibuka di Anyer, kemudian setelah ada 2 putra, akhirnya terinspirasi juga buka putri, akhirnya di Salabintana dibuka gitu. Sebelumnya kenalan dulu ini dengan Ibu Resi Bu ya, betul. Ibu Resi sendiri di Al-Bayan Anyer sebagai apa Bu? Ya, saya sebagai guru BK, guru bimbingan dan konseling. Gitu. Guru BK di Al-Bayan Anyer di Anyer Putra ya Bu ya. Nah, ini nih Bu Resi, kalau menurut Bu Resi sendiri tentang proses daring ini Al-Bayan Anyer Putra masih proses daring atau anak-anak ada di pondok Bu? Atau masih anak-anak di rumah atau kayak gimana sih Bu teknisnya? Oke. Kita kemarin kalau di semester 2 dari mulai Maret itu udah full daring sampai akhir. Jadi dari Maret sampai kemarin bagi rapot itu Juli kita daring semua, ujian akhir juga kita daring sampai karena memang akhir itu ya Bu. Sampai semester akhir. Tahun kemarin betul itu kita daring semua. Kemudian untuk evaluasinya adalah memang siswa tidak bisa mengeksplor lebih pembelajaran kalau daring, gitu kan. Tidak bisa interaktif untuk bertanya karena memang banyak kendala-kendala teknis terkait dengan sinyal, mungkin terkait juga dengan itu yang paling utama sih sinyal karena yang ada paling umum ya Bu karena sinyal kayak gitu. Iya, terkait sinyal, belum lagi kan yang namanya di rumah tuh suasana homey juga akhirnya kebablasan gitu kan. Aduh, harusnya ada kelas jam 8 gitu kan. Ada aja akhirnya agak telat-telat gitu. Itu dengan beberapa evaluasi seperti itu. Kemudian dengan melihat sepertinya sudah ada arahan juga nih dari pemerintah kalau misal pesantren itu boleh membuka dengan adanya izin, betul boleh masuk. Karena pada prinsipnya kalau pesantren itu kan siswa memang betul-betul tidak akan keluar, tidak akan keluar lagi dengan, gitu, tidak akan berinteraksi dengan dunia luar lagi. Tidak akan berinteraksi dengan dunia luar, tidak seperti sekolah umum kan yang ada perjalanannya gitu ya dari rumah sampai sekolah. Betul. Nah, dengan pertimbangan seperti itu akhirnya untuk sekarang semester 2 ini kita akhirnya bismillah mencoba untuk tatap muka offline tapi berjangka. Jadi bertahap, tidak langsung semua masuk. Jadi kita satu persatu dari kelas 10 dulu karena perlu pengenalan sekolah. Iya. Kemudian ajaran baru itu Bu ya. Betul. Ada ospek. Kita ospeknya nggak terak-takdung online. Ya, kita ospeknya offline di sini mengenal lingkungan seperti apa, kemudian pembiasaan juga, kebiasaan pesantren bagaimana. Kemudian dilanjut setelah mengikuti anjuran dari pemerintah juga kan bahwa harus karantina selama 14 hari. Jadi kita berjarak untuk kedatangan berikutnya kelas 11. Tingkatan berikutnya adalah berjarak 14 hari. Begitu. Jadi kita masih terus bertahap. Jadi sekarang masih double sih Kang. Ada yang di sini sudah offline tapi ada juga yang masih online di rumah. Oh, yang masih di rumah masih ada gitu, tunggu bergiliran datangnya gitu Bu ya. Betul, karena bergiliran datangnya begitu sih Kang kalau di sini. Berarti itu kalau dari jam-jamnya dia mengikuti sama gitu ya, apa Bu, yang masuk offline sama yang online berarti dia ngikut si yang offline ini ya berarti ya jam sekolahnya. Betul, iya. Jadi sistemnya jadinya live teaching. Jadi kita di sini ngajar di kelas, yang di rumah nanti ngikutin. Gitu. Karena kan satu angkatan pun kan jumlahnya banyak. Jadi kita satu angkatan pun tidak semua langsung masuk satu angkatan. Kita bagi 2.
Oh, kita bagi dipecah shift. lagi, dibagi shift. Betul, iya. Jadi itu yang akhirnya untuk proses penyesuaian jam belajarnya, ketika awal semuanya masih di rumah sih daring, jamnya disesuaikan, tidak seperti Disesuaikan. KBM normal, betul. Heeh. Tapi ketika akhirnya sudah ada shift yang ada di sekolah sebagian, ada di rumah sebagian, maka yang di rumah mengikuti yang di Mengikuti yang di sekolah dengan sekolah. sistem live teaching. Betul, Hmm. gitu. Kalau menurut Ibu ya pasti lebih enak yang tatap muka kali Bu ya kalau ngajar itu daripada online. Karena gimana Betul, pendapat Ibu? Apa betul. ya pendapat Ibu Ya, mengenai betul. ini offline atau online gini? Ya, kalau misal perbandingan antara daring dengan tatap muka gitu ya, memang lebih enaknya tatap muka. Karena kalau tatap muka kan kita nanyain anak satu persatu itu kelihatan Kelihatan. anaknya. Iya, kita bisa ngelihat mimik wajahnya, ini anak kayaknya bingung gitu kan. Atau misal ketika anak bilang, iya paham, paham gitu tuh bisa mengobservasi, oh ini anak beneran paham atau masih bingung Dari gitu. gestur Kalau gitu ya. Kalau kelihatan. iya, wajah-wajah kalau misal kayaknya masih melong-melong, masih mencermati materi itu kelihatan gitu kan kalau misal tatap muka. Sedangkan kalau daring kan kita biasanya pakai Google Classroom sebagai platform utamanya. Nggak kelihatan kan anak paham atau enggak. Kalau pakai Zoom atau Google Meet juga layar kita terbatas untuk Oh iya. melihat semuanya gitu Iya. kan. Belum dengan jadi nggak bisa untuk memastikan nih anak beneran paham atau enggak gitu. Jadi lebih enak sih sebetulnya memang pembelajaran tatap muka karena selain transfer pengetahuan, kita juga kan yang namanya pendidikan ada untuk mendidiknya ya Mendidik Kang ya. unsurnya betul. Ada attitude-attitude yang memang kita transfer juga dalam kelas, ada nilai-nilai penguatan yang nggak bisa tersampaikan kalau misal lewat daring gitu. Betul ya kalau yang namanya daring seperti Daring ini tuh ada gini nih. kewenangan teknisnya. Iya Kang. Baik Ibu, dilanjut Ibu ya. Baik, Siap. baik, baik, iya. Ya, jadi kan mengenai itu lebih enak tatap muka betul Bu ya. Nah, Betul. kalau saya bahas GCC sendiri, tadinya Hmm. juga kita mau sistem online, cuman karena kita juga mikirnya seperti pesantren, kita asrama, anak-anak tuh nggak ada yang keluar masuk lagi, anak-anak full di sini, nggak boleh ada yang pulang lagi. Kalaupun dia ada beberapa anak yang izin, mungkin ada untuk cap 3 jari dan lain sebagainya. Bu Resi kalau di Albayan Anyer sendiri kalau untuk presentasi-presentasi dari beberapa lembaga mungkin Bu ada via daring seperti ini juga atau mungkin nanti mau ada ke depannya tetap bisa presentasi di kelas gitu Bu. Seperti itu. Oke. Terkait bagaimana presentasi untuk lembaga-lembaga pendidikan di Albayan ya Kang ya. Kalau untuk sampai akhir tahun ini sebetulnya kita sudah berkomitmen untuk tidak menerima kunjungan dari luar. Maksudnya tidak menerima tamu yang dari luar untuk ke dalam. Tapi mungkin kita akan melihat perkembangan sih Kang. Kan maksudnya makin ke sini kondisinya kalau sudah semakin kondusif sendiri di lingkungan sini sudah kondusif, kemudian terkait sosialisasi pendidikan di luar juga kan sebetulnya sangat penting untuk anak-anak ya Kang ya. Karena proseduralnya kan tidak seperti di dalam negeri begitu. Kita mungkin akan diskusikan terlebih dahulu terkait sistemnya itu apakah boleh kita menarik kunjungan mungkin nanti di sekitar bulan Oktober mungkin Kang gitu. Akhir-akhir tahun Apakah gitu. betul, iya mendekati akhir tahun itu memungkinkan atau tidak atau kalau memang bersedia via live streaming seperti ini tentu kita akan sangat menerima jika memang memungkinkan. Tapi mungkin ini kendala-kendala teknis yang harus diantisipasi gitu. Kita udah banyak sih Bu, kita webinar kayak gini dengan peserta anak-anak gitu. Tadi juga kita baru selesai dari SMA IC Al Kausar Sukabumi Bu. Jadi baru selesai presentasi sama anak-anak kelas 12 di sana, sosialisasi tentang ke Jerman, tentang Jerman Game Center, program di GCC sendiri gitu. Jadi tadi baru kita selesai jam 3 dari jam 1. Kita selesai mengundang alumninya juga dari Al Kausar untuk masuk dari Jerman langsung
biar mereka bisa tanya-tanya langsung, malah lebih enak sih. Jadi anak-anak tuh bisa nanya ke kakak kelasnya yang alumninya juga yang udah di Jerman, bisa langsung nanya kayak gitu. Kemarin kita baru kalau di Albayan bisa kayak gitu sih, kita bisa juga. Oh gitu. Boleh sih Kang kalau misalnya memang memungkinkan. Berarti kalau gitu itu akunnya setiap anak masuk login akun atau satu akun webcam bareng-bareng gitu Kang? Satu anak satu akun sih, tinggal untuk Zoom-nya kayak gini, tinggal masuk, bisa dinamain sendiri kok gitu. Nanti kita juga ada kayak semacam formnya gitu lewat Google Form untuk bisa dapat link Zoom-nya. Jadi anak-anak tuh yang penting email sama nomor teleponnya biar kita bisa kirim link Zoom-nya. Nanti pada saat hari H-nya, misalkan jam 1 siang, nanti anak-anak bisa langsung klik link Zoom-nya untuk bisa masuk. Oh gitu, boleh sih Kang, nanti kita coba diagendakan. Boleh. Kalau untuk, ya bisa kita agendakan, tapi mungkin kita waktunya, kalau misal selain siang bisa Kang, atau mungkin baiknya di jam siang? Bisa sih, beberapa sekolah sih kita jadwal juga bergantung dari pihak sekolah, cuma bergantung lihat juga jadwal kita ada yang bentrok atau enggak. Cuman kalau yang bentrok juga bisa kita gabung sih, beberapa kayak di hari Sabtu itu hari Sabtu jam 1 siang ada beberapa sekolah kayak NF Serang, dan itu di hari Sabtu bareng sama SMA 3 Batam malah kita barengin. Bisa bareng-bareng juga sih. Oke. Kalau Sabtu masih memungkinkan ya Kang ya? Oh gitu. bisa Nanti teknisnya bisa diatur jadwalnya ke Kang Yudi sih Bu, karena kan Kang Yudi juga yang mengatur jadwal untuk ininya gitu. Nah saya sendiri bagian host atau untuk di webcamnya nanti itu bagian saya gitu, seperti itu. Kang Yudi yang untuk sekolah-sekolahnya seperti itu, untuk betul guru BK atau bisa sih rumah sekolah. Boleh. Bisa nanti kita coba di schedule untuk daring seperti ini bisa sih. Karena kebetulan kan memang lagi masa pandemi seperti ini, anak-anak yang biasanya tidak diperbolehkan untuk menggunakan handphone, kita sekarang fasilitasi untuk boleh pakai handphone untuk keperluan komunikasi dengan orang rumah. Karena kan nggak boleh ditengok tuh selama pandemi ini gitu. Nanti boleh deh kita atur jadwalnya. Nanti diatur aja jadwalnya Bu. Siap. Ibu, pertanyaan selanjutnya kayak misalkan di Albayan sendiri, beberapa lulusannya itu lebih banyak ke dalam negeri atau beberapa ada yang ke luar negeri, Bu? Kan untuk tahun ini kan ada satu nih yang ikut kita, si Nuku ya Bu. Betul. Nuku lagi ikut program di sini. Nah, kalau sebelum-sebelumnya itu beberapa ada yang ke luar negeri, mungkin bisa ke Singapura atau ke Malaysia, atau banyak yang di dalam negeri sih Bu? Oke, kalau kita sih memang kebanyakan untuk tahap awal itu kita akan proses dalam negeri dulu. Karena memang tadi yang pertama untuk proses ke luar negeri itu kan karena proses seleksinya itu kan tidak sama dengan yang di dalam negeri. Mungkin ada berkas-berkas administrasi yang harus dipersiapkan terlebih dahulu. Minimalnya kan seperti kebahasaan ya Kang ya, untuk sertifikat bahasa itu yang harus dipersiapkan terlebih dahulu. Nah, karena memang awal-awal itu untuk mempersiapkan itu tidak bisa cukup waktu, sehingga akhirnya banyak yang fokusnya di dalam negeri dulu. Yang sudah ada keluar kita paling ada di Malaysia sih Kang. Kita ada yang di UTM angkatan 2. Ya angkatan 2 kita ada yang di UTM. Oh, di Albayan Anyer sendiri baru angkatan 3 ya, Bu? Baru kemarin kan ya? Kita baru lulus. Yang Nuku ini angkatan 4. Angkatan 4, Nuku ini angkatan 4, Bu ya? Betul, baru 4 tahun, baru meluluskan 4 lulusan, 4 angkatan. Iya. Kalau selebihnya sih di sini kebanyakan ada beberapa yang akhirnya minat mau ke Jepang, mau ke Jerman gitu kan. Beberapa rata-rata kebanyakan itu sih Jepang, Jerman, Turki. Atau di sekarang tuh ada juga yang katanya mau ke di daerah Timur Tengah, ke Madinah, mau coba-coba ke Mesir gitu. Madinah. Tapi itu kalau linknya sendiri dari sekolah ada atau memang ada lembaga yang seperti promo juga, Bu? Kalau sejauh ini
ada yang dari lembaga, tapi pada akhirnya kan memang ada pertimbangan-pertimbangan sendiri. Kita kasih juga nih jalurnya nih kalau mau ngurusin sendiri, ada linknya seperti ini. Iya, saya gitu. kasih step by stepnya. Saya yang ngasih step by stepnya. Akhirnya mereka mempertimbangkan sendiri kok kayaknya ribet atau gimana. Akhirnya mereka akan mempertimbangkan untuk menggunakan lembaga lain, lembaga pendidikan yang bisa membantu. Tapi ada beberapa yang akhirnya dengan pertimbangan karena keluar negeri itu bukan pilihan utamanya, bukan yang prioritas. Jadi kayak ya udah saya memang mau prioritasnya menjalankan yang dalam negeri dulu. Jadi second option gitu ya. Second optionnya adalah baru ke luar negeri, sehingga akhirnya mereka lebih memilih ya udahlah mending saya urus sendiri aja. Tapi kalau misalnya kayak Nuku tuh dari awal memang dia udah fokus gitu, dari awal sudah dari kelas 11. Dari kelas 11 dia udah daftar di sini iya. dari kelas 11 Bu. Yang saya tahu. Betul, dari kelas 11 tuh udah nanya-nanya, maksudnya ketika ditanya mau kemana, mau ke Jerman, ibunya juga udah kontakan dari awal, Bu, ini Nuku mau ke Jerman gimana? Maksudnya takutnya kayak cuman coba-coba gitu kan. Tapi ada ketika sudah digali-digali, oh iya anaknya mateng gitu. Maksudnya memang dia punya goal kenapa mau sampai mencari menempuh pendidikan di sana gitu. Dia punya visi gitu sampai akhirnya saya berani deh nggak apa-apa saya mau ke Jerman gitu. Ya kalau sejauh ini yang sama seperti Nuku di kelas 11 tuh adanya minatnya ke Mesir sih. Kalau misal yang lain-lain itu kebanyakan setengah-setengah jadinya kan gitu, karena dia masih jadi second option yang iya banyak kalau masih nggak banyak negeri, anak-anak. iya kalau nggak negeri keluar deh gitu. Padahal sebenarnya kalau di anak-anak kan kebanyakan yang jadi kekhawatiran adalah nanti biayanya gimana, biasanya itu sih yang menjadi pertanyaan. Atau kalau misal enggak, nanti di sananya gimana, sendirian atau ada yang membersamai gitu kan. Itu ketakutan-ketakutan yang namanya, kan keluar negeri nggak bisa pulang kayak kalau kita keluar kota. Nggak bisa, oh ini nggak betah akhirnya langsung pulang gitu kan, nggak bisa. Iya. Jadi memang karena masih ada kekhawatiran-kekhawatiran dan karena ketidaktahuan apa mungkin kelebihannya di sana gitu ya. Informasi Sehingga sih mereka Bu belum sebetulnya. betul Informasi. informasinya yang tidak cukup memadai gitu kan. Kalau dalam negeri informasinya udah masif Udah banget karena masif. udah oh ya udah dari budayanya pun kayak gitu-gitu aja gitu kan, udah kebayang tata polanya Udah seperti kebayang. apa gitu. Sedangkan kalau misal keluar tuh karena memang informasinya nggak masif, jadi akhirnya mereka pun kurang ajak yang untuk oke, saya mau keluar aja gitu. Iya banyak sih kalau dari pengalaman saya juga banyak yang Mas nanti dulu deh saya mau coba UTBK dulu nih, saya mau coba SBM dulu nih, nanti kalau misalkan gagal baru saya coba untuk daftar ke Jermannya gitu. Padahal kan sebetulnya kalau untuk mau keluar negeri memang harus dipersiapin matang-matang sih Bu kalau menurut saya gitu. Kalau bisa kayak Nuku udah dari kelas 11 gitu udah siap-siap gitu prosesnya. Gitu. Iya betul. Cuma memang belum banyak yang akhirnya dari awal sebetulnya saya udah bilang kalau misal kalian memang minat dan orang tua mengizinkan untuk ke luar negeri, ya udah maksudnya tidak usah berpikir yang lain, mantepin aja, langsung cari kamu mau sasarannya kampus mana gitu istilahnya. Dan langsung aja kamu mau sasarannya kampus mana, mau jurusan apa, coba dicari persyaratannya bagaimana, kamu mau urus sendiri atau memang kalau ngerasa saya mau dibantu oleh lembaga pendidikan ya udah langsung cari lembaganya yang mana gitu. Karena kalau ragu-ragu kayak saya mau keluar tapi masih informasi yang dicari-carinya cuma informasi seputar dalam negeri, kan jadinya nggak nyambung gitu. Iya, nggak nyambung yang akhirnya cuma bikin ragu-ragu dan di akhir ketika istilahnya ya gitu jadi pelarian gitu ya, kalau kasarnya kayak pelarian akhirnya. Pelarian nggak keterima di negeri, nggak keterima di Indonesia, akhirnya pelarian Iya, kemana gitu. pelarian kemana ya gitu. Atau kalau memang ada juga beberapa yang akhirnya memang sudah punya plan, oh dia tahu saya mau keluar, tapi saya tahu nih di luar ini misal ada 2 penerimaan gitu ya. Ada 2 gelombang, akhirnya dia mau ngambil kesempatan dulu di dalam negerinya seperti apa. Kalau memang dalam negeri hasilnya tidak memuaskan, dia tahu planningnya, oh iya di sana memang ada penerimaan untuk di musim berikutnya, akhirnya dia daftar ke sana.
Tapi bukan karena pelarian, oh saya di sini nggak dapat, akhirnya gap year buat siap-siap penerimaan tahun depan di Satu luar tahun negeri. kemudian gitu. Tapi ada juga Iya. sih Bu beberapa pengalaman saya kayak gitu, banyak juga anak-anak yang Mm, nanti deh tahun depan saya mau 1 tahun nganggur dulu kayak gitu. Ada beberapa tuh ada mm, yang kayak gitu sih Bu. mm. Nah, kalau gap year gitu biasanya tantangannya gimana, Kang? Maksudnya jadi lebih susah ngebimbingnya atau seperti apa? Malah lebih mudah sih Bu, karena kan nggak terlalu apa ya, karena dia udah misalkan ada beberapa yang udah pernah kuliah dulu, udah semester 4 tapi dia mau ke Jerman gitu, itu bisa-bisa aja gitu, tapi malah lebih enak apa ngawasinnya lebih enak, kayak lebih agak dewasa lah gitu dibandingkan anak-anak yang baru keluar SMA kan masih masih agak susah-susah diatur, ini dibilangin begini begini gitu. Walaupun di sini apa bentuknya di GC sendiri kan bentuknya camp. Jadi anak-anak yang baru lulus SMA kan masih agak susah diatur nih. Kalau makan di mana, ini di mana kayak gitu. Nah, apalagi yang anak-anak yang bukan basicnya belum pernah boarding gitu kan, apalagi anak-anak yang dari rumah gitu kan, itu masih agak susah. Tapi kalau anak-anak yang udah pernah kuliah atau udah pernah 1 atau 2 tahun dulu, itu malah lebih santai sih. Jadi pikiran mereka lebih lebih memang buat ke depan gitu, buat maju sih. Lebih fokus Lebih gitu ya. fokus. Oke, oke. Kalau lagi masa pandemi kayak gini tuh gimana, Kang? Proses penerimaannya Nah, di luar sana? kalau kalau di Jerman sendiri, mereka kalau tadi saya baru dapat cerita dari anak GCC yang udah di sana tahun lalu, 2 tahun lalu, dia cerita tadi sama anak-anak Alkausar, sistem memang online semua sekarang, dia juga online semua. Mulai dari bulan Maret kemarin dia udah online ujian online, belajar online. Ya agak kurang masuk penjelasannya karena kan kendala bahasa itu penting gitu. Makanya Betul, dia betul, tadi betul. menekankan di anak-anak kauser itu yang paling penting tuh bahasa, karena kalau udah penjelasan online kan, kalau offline kita masih bisa dengar-dengar apa gitu, patah-patahnya gitu bahasa Jermannya, kemudian kita bisa nanyanya lebih lebih enak gitu. Tapi kan kalau online kan ya sebatas di online, kita juga ngedengernya mungkin ada suara kata apa kayak gitu. Dia juga bilangnya kendalanya di bahasa yang paling penting. Itu sih Oke, tetap oke. tetap Mungkin karena ruang diskusinya pun jadi lebih terbatas dibandingkan kalau tatap muka gitu ya. tapi fasilitas sih terjamin kalau di luar negeri, apalagi di Jerman gitu kan, kalau dari segala internet, kecepatan internet itu pasti terjamin kalau di Jermannya gitu. Nah, kalau dari di GCC-nya sendiri kita apa tadinya juga kita agak takut-takut nih untuk mulai program yang angkatan nuku ini gitu kan, karena kita juga seperti boarding gitu kan, ngecamp, anak-anak tuh nggak pulang pergi lagi. Tahun ini ada sekitar angkatan nuku ada sekitar 18 anak yang lagi persiapan. Nah itu kelas juga dipisah yang tadinya kelas itu digabung dari pagi sampai sore jam 3, jadinya ada kelas pagi, ada kelas siang. Yang di Dibikin dua delapan shift ya, Kang ya. delapan dibikin 2 shift, dibikin berjarak, dibikin masker gitu. Kamar juga yang tadinya satu kamar 2 orang untuk biar saling kenal gitu, jadi satu kamar 1 orang kita siapinnya. Makanan juga jadi nggak bisa bareng-bareng. Kalau tahun lalu, anak-anak tahun lalu tuh masih di dapur, di lounge, makan bareng-bareng, masak, kita sediain catering juga. Nah sekarang catering di kamar, diantar masing-masing ke kamar kayak gitu. Ya kita mau nggak mau sih dari mana kita juga Oh, iya. Tetap menjaga ya, Kang ya. Mau saling gimana menjaga, mau lagi. gimana lagi. Kalau kita nggak running tetap di offline, ya di sananya juga masih tetap menerima, agak-agak susah juga nanti keterlambatan ujian dan lain sebagainya. Oke, berarti kalau misal dari timeline penerimaannya sendiri, kalau di sana ya tetap jalan seperti biasa ya, Kang ya. Cuman metodenya yang berubah Metodenya, gitu ya. betul, metodenya berubah. Tetap jalan seperti biasa, cuma lewat sistem online-nya lebih lebih ditingkatin. Iya, sih. Sama sih akhirnya kan di dalam negeri pun gitu. Ujian-ujian mandiri semua akhirnya sekarang serba online. Ujiannya dipantau oleh Zoom.
Jadi sebelum ujian harus latihan instalasi dulu aplikasi-aplikasinya gitu. Iya, kayaknya memang penyesuaian harus seperti itu. Karena mungkin kan kalau hanya melalui rapot juga mungkin keterbatasan objektivitas mungkin Iya, akhirnya tetap ada running. Karena kan standarnya rapot beda sekolah beda standarnya gitu. Standar sekolah beda. Beragam standarnya kalau setiap sekolah kan kalau rapat berbeda-beda yang akhirnya mau nggak mau memang tes seperti itu. Kalau tes bahasanya sendiri masih tetap offline ya, ada ya di GCC kalau untuk tes bahasanya mah? Kalau tes bahasa, nah itu dia kita juga kalau tes bahasa kita juga punya sertifikat sendiri di GCC. Cuma kita juga untuk bisa dipakai ke dunia internasional, ke Jermannya, kita juga pakai standarnya Goethe Institut untuk sertifikatnya. Gitu. Jadi untuk jadwalnya sendiri, Goethe masih belum keluar jadwal nih. Kita juga masih bingung nantinya. Biasanya kan kalau untuk tes bahasa Goethe untuk dapat B1 atau B2 itu sekitaran bulan-bulan Oktober atau November. Nah ini sampai dengan saat ini belum kelihatan ada jadwal lagi untuk tes-tesnya. Tapi kita juga ada opsi selain Goethe, ada namanya tes AS bahasa Jerman. Nah itu diselenggarakan sama kampus Jerman yang ada di Indonesia, di BSD sini ada student college apa gitu, Kaiserslautern atau apa gitu yang ada di BSD sini. Nah itu kita bisa ngambil ke sertifikat di sana untuk bisa dilamar ke semua kampus yang ada di Jerman. Iya sih. Karena ya kemarin juga ada sih yang sempat mau coba ke Jepang gitu sama tapi JLTP-nya gitu nggak keluar jadwalnya. Jadi anaknya betul nggak keluar jadwal yang ya udahlah mau gimana lagi harus ikhlas gitu kalau mau mencoba ya tahun depan gitu. Tahun ini pokoknya harus serba ikhlas aja untuk nunda Iya. 1 tahun. Sabar dan ikhlas, Masya Allah. Iya. Baik Ibu Resi, sepertinya kita udah cukup lama nih. Mungkin kita juga keterbatasan waktu, kamera juga ada overheat. Nah, pesan terakhir dari Ibu nih untuk anak-anak, mungkin untuk Nuku juga yang lagi belajar di sini gitu. Ada pesan untuk dari Ibu gitu untuk Nuku atau untuk anak-anak Indonesia yang daring. Pesan untuk semua angkatan 2020 ya. Angkatan 2020 ya. Angkatan 2020, Masya Allah kalian memang akhirnya dipaksakan untuk menjadi orang maju. Dipaksakan untuk menjadi orang maju yang beradaptasi dan harus bisa beradaptasi dengan cepat dengan teknologi gitu. Karena dulu kayaknya kan namanya belajar online atau e-learning itu sudah ada dari dulu sekali gitu kan, wacananya sudah banyak. Tapi kalian mendapatkan kesempatan yang luar biasa untuk dipaksakan bisa beradaptasi menggunakannya secara langsung, secara aplikatif dalam waktu yang panjang gitu kan, lebih panjang dibandingkan sebelumnya. Sehingga kalian adalah generasi-generasi bibit-bibit kemajuan dari bangsa ini gitu. Dan yang pastinya menjadi angkatan yang tahan banting karena kalian dengan segala perubahannya, dengan segala info-info yang awalnya sudah terencanakan namun semuanya harus diubah, kalian menjadi generasi tangguh, generasi milenial yang tangguh dan tahan banting. Semoga bekal dari peristiwa ini bisa memperkuat kalian untuk menjalani di kehidupan yang akan datang dan tentunya untuk membangun bangsa dan negara ini. Gitu sih, Kak. Terima kasih banyak Ibu Resi. Baik, iya, itu tadi pesan terakhir dari Ibu Resi. Terima kasih banyak Ibu sudah mau hadir untuk bincang-bincang dengan Jerman Camp Center kali ini. Terima kasih banyak untuk kehadirannya Bu Resi. Terima kasih, mohon maaf bila ada salah kata. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekian Sobat Resi. Terima kasih Bu.